Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki hari yang baru di mana Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Dia sudah sediakan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Mazmur pasal 56. Saya akan bacakan ayat yang keempat, dikatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian-kejadian yang dialami anak-anak Tuhan ada kalanya menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketakutan, dan juga bisa saja kesedihan. Seperti yang Daud pernah alami ketika dalam himpitan musuh, seolah-olah musuh ingin mencabut nyawanya. Saat-saat itulah seseorang merasa dirinya sendirian, tidak ada yang menolong. Tetapi Daud dalam situasi dan kondisi-kondisi sulit yang dia hadapi dalam hidupnya, di mana musuh seperti memburu kehidupannya. Saat-saat itulah Daud menguatkan kepercayaan dan keyakinannya kepada Tuhan. Masa-masa seperti itu seseorang butuh kekuatan dan butuh juga penghiburan. Bagaimana Daud menghibur diri? Dia beroleh kekuatan dalam menjalani kehidupan. Daud menaruh keyakinannya kepada Allah. Keyakinan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan setiap kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Karena itu keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan harus kita rawat. Karena jika keyakinan kepercayaan kita kepada Tuhan tidak kita rawat, maka keyakinan itu bisa pudar, bisa kendor. Bahkan seseorang bisa kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan kalau kita diingatkan pagi hari ini untuk menguatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Menaruh percaya kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak putus asa. Supaya kita tidak kehilangan pengharapan. Karena seseorang yang sudah kehilangan keyakinan kepada Tuhan, dia akan kehilangan juga pengharapan. Dan seseorang kehilangan pengharapan, dia mudah sekali untuk putus asa. Saat seseorang mau menaruh kepercayaannya pada Tuhan, dia beroleh penghiburan. Dan seseorang yang hatinya dihibur, jiwanya lebih tenang. Daud merasa tidak sendirian. Dia tidak merasa ditinggalkan, tapi dia merasa diperhatikan oleh Tuhan. Kita bisa membaca di dalam Mazmur pasal 56 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Ini pengakuan Daud dan keyakinan Daud bahwa dalam situasi-situasi yang terhimpit, musuh mengepung, memburu dia punya keyakinan bahwa dia tidak pernah ditinggalkan. Dia tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Bahkan satu hal yang menjadi keyakinan bahwa sengsaranya yang dia alami itu pun dihitung oleh Tuhan. Air matanya ditampung di dalam kirbatnya Allah. Bapak Ibu, kita memiliki Tuhan yang begitu besar menaruh perhatian kepada setiap kita. Apa kita memiliki keyakinan demikian? Ini tidak ada seorang pun yang dapat atau yang mau melakukan hal sedemikian seperti Allah lakukan. Siapa yang dapat menghitung kesengsaraan kita? Siapa yang pernah menghitung berapa jumlah, berapa banyak kali kita mengalami kesengsaraan? Tetapi Tuhan mau menghitungnya. Dan itu dalam perhatian Tuhan. Setiap kesengsaraan dihadapi umatnya, Tuhan mengetahuinya. Dan satu hal yang Daud yakini juga, bahwa setiap tetes air matanya juga diperhatikan oleh Tuhan.
air mata seolah-olah menjadi bagian yang tidak penting dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memberi perhatian atas setiap tetes air mata kita. Dan dia juga tahu bahasa tetesan air mata umatnya. Dia mengerti kesengsaraan umatnya, dia mengerti juga kesedihan-kesedihan yang sedang dialami oleh umat-umatnya. Di dalam Mazmur 56 seperti ayat yang kita baca tadi, ayat yang 4 sampai ayat yang ke-5 dikatakan, saya bacakan lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Perhatikan bagian ini. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hanya Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara besar. Hanya Tuhan yang bisa mewujudkan harapan-harapan yang kita miliki. Ada kalanya seseorang yang kita andalkan, yang biasanya dia mengulurkan tangan buat kita, dia tidak bisa berbuat apa-apa atas masalah yang sedang dihadapi. Ada kalanya orang-orang yang sering bertanggung jawab atas hidup kita, memberi perhatian atas hidup kita, tidak bisa berbuat apa-apa atas masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi Allah, dia sanggup, dia bisa. Seperti yang Daud utarakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bukan saja musuh yang akan mengulurkan tangan untuk melawan Daud, menekan hidup Daud, tetapi tidak ada manusia juga yang bisa melakukan perkara-perkara besar untuk mewujudkan harapan dan impian serta cita-cita kita. Puji Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengalami himpitan musuh? Sepertinya musuh ingin memburu kehidupan kita, mencabut nyawa kita, mengambil bagian-bagian yang penting, yang masih kita perlukan, masih kita butuhkan, yang berharga dalam hidup kita. Mari kita berharap dan bersandar pada Tuhan. Dia yang akan bertindak melakukannya bagi kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang ajaib, yang menaruh perhatian kepada kami sedemikian rupa. Bahkan kesengsaraan umat-umat-Mu, Engkau menghitung, Engkau memperhatikan. Setiap tetes air mata umat-umat Tuhan juga Engkau tampung, Engkau taruh dalam kirbat-Mu Tuhan. Semuanya Engkau perhatikan. Terima kasih Engkau berkati umat-umat Tuhan. Hari ini mereka yang sedang mengalami himpitan, tekanan, Tuhan beri penghiburan dan beri kekuatan. Oleh karena mereka menaruh hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, memberkati langkah-langkah pemerintah di dalam menghadapi masa-masa sekarang ini Tuhan, di mana pemerintah sedang menghadapi pasca pandemi. Biar Tuhan beri kebijaksanaan. Kami melihat Tuhan campur tangan Tuhan dan pembelaan Tuhan atas bangsa Indonesia. Tuhan juga mengaruniakan roh hikmat kepada jemaat Tuhan, orang-orang percaya, untuk mengerti waktunya Tuhan, agar setiap kami boleh berjalan melakukan kehendak Tuhan seirama dengan Engkau Tuhan. Dan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, Engkau beri kekuatan kepada kami untuk kami melakukannya, bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati juga kasih karunia Allah biar berlaku atas bangsa kami, atas Indonesia, atas pemerintahan bangsa kami. Biar di tengah-tengah gejolak politik, dinamika politik bangsa ini Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau menunjukkan belas kasih-Mu Tuhan. Engkau bangkitkan kembali bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Engkau pegang setiap hati masyarakat bangsa ini Tuhan, beri damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini kami akan mengalami tuntunan dan bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami masuki hari bersama-sama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.